Aparat pemburu koruptor sedang jadi topik pembicaraan karena baik Badan Intelijen Negara maupun Polri telah berhasil menangkap buron koruptor kelas kakap di luar negeri. Bulan Februari lalu, Kejaksaan Negeri Buleleng menetapkan 8 tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana pen pariwisata yang melibatkan 8 pejabat di lingkungan Dinas Pariwisata Buleleng. Kejaksaan Negeri Buleleng saat ini sedang melengkapi berkas dan menyusun resum pemeriksaan penyidik yang nantinya akan dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Penyidik mentaksir jumlah kerugian negara mengalami peningkatan dari tafsiran sebelumnya 656 juta rupiah menjadi 789 juta rupiah. Informasi pertama datang dari Lembaga Antirasuah. Ada 5 orang yang telah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos masyarakat dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan salah satunya adalah Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. 3 dari 5 orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 dihadirkan oleh KPK selama konferensi pers rangkaian operasi tangkap tangan yang telah digelar KPK sejak 5 Desember lalu. KPK juga menghadirkan barang bukti yang berhasil diamankan berupa uang tunai sebesar 14,5 miliar rupiah dalam berbagai mata uang. 2 orang tersangka lagi yaitu Juliari Peter Batubara dan seorang pejabat pembuat komitmen Kementerian Sosial RI berinisial AW tidak tampak selama acara berlangsung dan sekitar pukul 2:50 waktu Indonesia Barat pada Minggu dini hari, lobi gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said ini dihebohkan dengan kehadiran Menteri Sosial Juliari Batubara. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Klinik Hukum Anti Korupsi. Perkenalkan, nama saya Cynthia Putri. Saya Inyoman Adisadu Gunawan. Saya Putri Diananta Putra Wijaya. Di video kali ini kami akan memperlihatkan tanggapan masyarakat Bali dan seberapa sadarkah mereka terkait korupsi yang terjadi di Indonesia. Bagaimana kelanjutan videonya? Silahkan tonton video sampai habis. Baik, di sini saya dengan adik siapa? Adik Komang. Oke, adik Komang. Adik Komang tahu nggak apa itu korupsi? Korupsi itu memperkaya diri sendiri, mengambil hak orang lain. Menurut orang lain. Oke, kakak mau kasih contoh nih, misalnya adik beli buku yang harga sebenarnya itu 30.000, tapi adik tuh minta uang ke orang tua tuh harganya 50.000. Terus uang 20.000-nya itu termasuk tindakan korupsi atau enggak? Korupsi, Kak. Korupsi ya? Ya, Oke. Nah, kalau gitu menurut adik tuh korupsi itu selalu berkaitan dengan uang atau enggak? enggak. Kan menyontek juga menurut korupsi. Selain itu apa lagi kok menurut adik? Selain itu mengambil bati dari baju juga menurut korupsi. Maksudnya kan membuat baju grup gitu. Tapi jualnya kita 50 aslinya. Kalau di sana kita jualnya 100.000 itu termasuk korupsi kan. Oh iya benar. Kalau misalnya korupsi waktu itu termasuk nggak sih, Dek, menurut adik? Menurut adik enggak. Jadi korupsi waktu itu juga termasuk korupsi, Dek. Kenapa gitu? Misalnya kayak kamu lagi janjian buat tugas kelompok sama teman-teman, misalnya janji jam 3, terus kamu datangnya jam 5. Itu tuh udah ngambil nguras waktu teman-teman kamu loh. Jadi itu termasuk perbuatan korupsi, Dek. Nah, hal-hal kecil kayak gitu itu yang buat bibit-bibit kamu untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain gitu. Itu termasuk tindakan korupsi. Jadi korupsi itu bukan cuma tentang uang tapi juga waktu. Itu ya, Dek. Ya, Kak. Oke, jadi di sini saya sudah bersama Dek siapa? Dek Dimas. Dek Dimas. Ya. Dek Dimas SMP, SMA? SMP. SMP kelas berapa? Kelas 1 SMP. Oh, kelas 1. Oh, baru masuk SMP berarti ya? Ya. Oke, Dek. Kakak mau nanya sedikit nih, Dek. Adek tahu nggak korupsi itu apa? Tahu? Pernah dengar korupsi? Pernah. Pernah. Apa itu korupsi menurut Adek? Korupsi adalah penyalahgunaan uang kepada rakyat. Penyalahgunaan uang ya intinya ya. Oke. Kalau misalnya adik bilang penyalahgunaan uang, tak kasih contoh dah coba nih ya. Misalnya adik ke sekolah, terus guru adik nyuruh beli buku nih. Misalnya buku paket atau buku LKS gitu misalnya. Menurut adik, misalnya adik dikasih harga bukunya 30.000 nih. Adik minta sama orang tua adik itu 50.000. Menurut adik itu korupsi juga nggak? Korupsi. Kenapa itu korupsi? Karena kan dikasih uang notinya 50.000, tidak 50.000. Terus
punya seharga 20.000. Terus ya kembaliannya tuh untuk dibeliin jajan atau apa. Adik ngambil sendiri ya berarti 20.000 ya. Oke. Terus adik tahu nggak bahwa korupsi itu banyak sekali ada sebenarnya. Menurut adik apa aja sih lagi korupsi selain korupsi uang? Korupsi waktu. Oke, korupsi waktu. Menarik nih jawabannya. Kenapa itu menurut adik? Korupsi waktu itu kayak ngaret Kak. Oh ngaret ya? Ya. Kayak misalnya datangnya jam 10, janjian jam 10 tapi datangnya jam Jam 2 gitu misalnya lebih ya jadi ya. Oke. Menarik nih ternyata untuk anak seumuran ini sudah tahu loh namanya korupsi waktu itu seperti itu. Apalagi masih SMP kelas 1 tadi ya? Ya. Oh, apalagi masih SMP kelas 1. Jadi buat kalian jangan ngaret-ngaret ya korupsi waktu itu namanya. Selamat sore, hari ini kita dengan Bapak siapa? Pak Bobi. Pak Bobi, selamat sore. Gimana keadaan sehat? Sehat. Jadi kita dari Klinik Hukum Anti Korupsi Universitas Udayana ingin bertanya, apa itu korupsi menurut Bapak? Korupsi kalau bagi saya itu ngambil hak seorang, Mengambil hak orang lain bukan ya? punya kita. Iya betul. Bapak tahu apa saja perbuatan yang termasuk dalam korupsi itu? Korupsi bagi saya dalam hidup saya Ya. kalau untuk bidang pekerjaan tentu kita menaikkan harga barang, Ya. apa mengambil hak seorang lah intinya. Ya, jadi korupsi itu bisa termasuk suap, gratifikasi, pengadaan barang, dan lain sebagainya. Terus korupsi itu biasanya terjadi apa sih alasannya, Pak? Satu, karena ego manusia bagi saya ya. Karena kita kan kekurangan uang terus. Iya, faktor ekonomi, Pak ya. Ekonomi pasti pertama. Yang kedua, judi. Judi? Bagi orang Bali judi Iya. pasti ya. Iya. Yang utama itu. Tahu contoh kasus korupsi di Indonesia ini apa saja? Wah banyak Pak, kalau di Indonesia bisa dijelasin semua hampir. Apa? Sayus, Gayus Ya, Tambunan, Gayus korupsi Tambunan. tentang pengadaan pajak. pengadaan pajak. Apa lagi yang baru-baru ini nih? Wah banyak dah, nggak bisa sebutin dah. Iya benar-benar. Indonesia juara satu paling berat ya. Untuk apa namanya? Untuk hukum di Indonesia ini bagaimana menurut Bapak? Sudah berjalan dengan kurang? Kurang tegas. Sekarang kita nyuri ayam, hukumannya 5 tahun. Tapi kalau korupsi, 3 bulan aja udah bebas dah. Iya, baik. Untuk hukumannya seharusnya itu sebaiknya ada option hukuman seumur hidup Mati atau lah. hukuman mati. Bapak menurut Bapak yang Karena baiknya mana? kalau bagi korupsi itu udah menyusahkan semua orang. Hukuman mati, Pak ya? Menyusahkan. Daripada pembunuhan dihukum mati, mending korupsi yang dihukum mati. Iya, karena lebih menyengsarakan lebih banyak orang ya Oh, Pak ya. Kita gaji presiden, kita yang gaji masyarakat. Kan masyarakat korupsi. Tapi kalau sini aja sekarang bilang online. Iya. Coba di sana taruh online. Iya. Baik Pak, terima kasih atas Iya. waktunya Pak. Selamat sore, jadi hari ini kita sudah bersama siapa? Osi dan Kak Ayu. Baru ini ya Pak, ini statusnya mahasiswa atau kuliah atau? Baru lulus. Oh baru lulus, kakaknya juga baru lulus. Oke, jadi kita dari Klinik Hukum Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Udayana ingin interview nggak apa ya Kak ya? Jadi apa itu korupsi sih menurut kakak gini, menurut adik-adik? Menurut saya korupsi itu menggunakan uang yang bukan milik orang tersebut. Oke, untuk menurut kakak, menurut adik? Ya sebenarnya kurang lebih sama ya, menurut saya juga menggunakan hak yang seharusnya bukan miliknya dia sendiri tapi hak milik orang lain. Jadi kalau bisa ditambahin, jadi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri orang lain atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi kalau perbuatan korupsi itu apa saja sih yang termasuk korupsi menurut adik-adik? Kalau yang contoh paling umum kan kayak pakai uang rakyat itu sih. Mengambil uang negara. Selain itu ada korupsi di skala kecil itu kayak misalnya di kelas gitu juga ada kayak uang Bendahara. kas gitu. Ya. Kalau menurut adiknya lagi kata? Kalau menurut saya mungkin korupsi itu bisa aja juga nggak cuman uang ya, tapi kayak korupsi waktu itu juga bisa kan, misalnya kayak guru datang terlambat tuh bisa juga, Iya, atau nggak betul. udah jam istirahat tapi masih ngajar kayak gitu, Iya. bisa juga korupsi.
Jadi saya ingin menambahkan lagi kalau korupsi itu ada 7 jenis. Ini ada yang berbentuk gratifikasi, suap, ada yang juga berbentuk perbuatan curang, penggelapan dana jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan. Jadi terus untuk apa sih yang mempengaruhi terjadinya korupsi itu? Kalau yang paling besar sih pengaruhnya menurut saya dari dalam diri sendiri. Dari psikis diri sendiri Iya. ya. Kalau menurut adiknya? Kalau menurut saya mungkin lingkungan gini juga dari emang keinginan sendiri ya. Karena udah kayak hilaf gitu ya. Oh gitu, iya. Iya. Adik-adik ini sebelumnya menurut adik-adik ini korupsi di Indonesia ini sudah benar apa dalam ini ya pelaksanaannya? Penanganannya. Saya kurang tahu gitu tentang hukum di Indonesia kayak gimana. Tapi nggak terlalu ngikutin. Tapi coba boleh kita tahu nggak? Oh oke. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi itu dijelaskan tentang juga penjatuhan hukuman terhadap koruptor, yakni bisa seumur hidup dan juga bisa pidana mati. Jadi tapi kalau pidana mati itu dalam kondisi tertentu seperti mengambil uang dalam keadaan bencana, krisis moneter dan sebagainya. Kalau di Indonesia, saya nonton di berita ya, saya kurang tahu. Kayaknya pelaksanaannya sama yang ada di undang-undang nggak sejalan. Oh gitu, berarti kurang sinkron dan sejalan dan harmonis gitu ya. Oke. Umur kakaknya juga sama. Boleh nggak minta contoh satu aja kasus korupsi di Indonesia? Apa ya? Kalau disuruh ingat lupa. Sebelumnya tahu nggak kasus pengadaan dana bansos dari mantan Menteri Sosial itu? Dia mengambil uang, dipotong pangkas dananya sebanyak 10.000. Ya, itu salah satu contohnya. Menurut adik-adik ini gimana sih kasusnya itu dalam kondisi pandemik seperti ini? Yang pasti merugikan banyak orang sih. Merugikan banyak orang. Kok menurut adiknya? Sama merugikan. Mungkin kurang dipertegas gitu. Oh iya. Untuk lagi satu, kalau hukuman buat para koruptor itu sebaiknya gimana sih? Apakah seumur hidup, pasti seumur hidup atau hukuman mati? Mungkin hukuman seumur hidup sih. Seumur hidup. Alasannya boleh tahu kenapa? Enggak. Kenapa ya? Terkait hak asasi manusia juga Iya. ya. Kalau untuk adiknya? Sama sih. Iya. Oke. Terima kasih deh atas waktunya. Selamat sore. Baik, di sini saya dengan Ibu siapa ya? Ibu Desa. Ibu Desa. Jadi di sini saya mau nanya Bu, pengertian korupsi menurut Ibu itu seperti apa nih? Korupsi ini termasuk tindak kriminal nih. Ya itu tuh kayak merugikan banyak orang. Ya, Terus apa lagi? menguntungkan diri sendiri. Terus ya itu aja. Ya, selanjutnya saya mau nanya lagi Bu, kalau menurut Ibu tindak perbuatan apa aja termasuk perbuatan korupsi? Korupsi, tindak suap menyuap ya. Betul. Terus apa lagi? Seperti pemerasan. Ya, pemerasan. Terus kayak perbuatan curang, misalnya pemborong atau proyek gitu ya Bu ya. Penggelapan dana gitu. Termasuk korupsi itu termasuk juga Bu ya. Terus apa aja yang mempengaruhi terjadinya korupsi kok menurut Ibu? Ya, merugikan masyarakat banyak ya. Yang mempengaruhi itu kayak seperti diri sendiri ini kan ya? Mempengaruhi banyak orang ya, jadinya gimana ya? Ya gitulah, merugikan orang lain ya, cuma menguntungkan diri sendiri ya. Terus kalau menurut Ibu contoh kasus korupsi di Indonesia tuh yang kayak gimana aja yang Ibu tahu? Boleh disebutin salah satunya? Kamera. Jelas contohnya? Iya. Yang terjadi sekarang sih penyaluran dana bantuan itu ya. Ya, yang dari Menteri Sosial kan? Iya. Ya itu salah satunya. Ya benar. Menurut Ibu
bagaimanakah penanganan korupsi di Indonesia sekarang ini? Apa sudah berjalan dengan maksimal atau belum? Sepertinya belum. Iya. Terus lebih diginiin lagi ya. Karena masih maraknya terjadi Iya, kasus korupsi ya, Bu, iya. ya. Seperti penyaluran dana itu. Iya, kayak itu salah satu contohnya. Iya. Perbuatan kayak gitu kan jelas merugikan banyak orang ya, Bu, Ya, terutama masyarakat kecil ya yang harusnya dapat bantuan jadinya berkurang. Diambil haknya, Bu, ya. Ya. Terus saya mau nanya lagi, Bu, gimana tanggapan Ibu mengenai kasus korupsi yang dilakukan mantan Menteri Sosial yang kemarin itu, Bu? Kayak Penanganannya ya harus diginiin lagi. Lebih didisiplinkan lagi gitu. yang terakhir, kalau menurut Ibu tuh pemberian hukuman mati terhadap koruptor itu sudah pantas apa belum? Kayaknya enggak, terlalu sadis. Dibikin jerah aja. Kalau dikasih hukuman seumur hidup sudah cukup Ya, aja? itu hukum seumur hidup aja. Iya. Oke, jadi pada hari ini saya akan mewawancara dengan siapa tadi namanya? Bung Kana. Bung Kana, kamu? Irma. Siapa? Irma. Irma, kamu? Dina. Dina. Oke, jadi hari ini kakak mau nanya-nanya nih sedikit soal korupsi. Langsung aja kali ya ke pertanyaan pertama ya. Menurut kalian tuh korupsi itu apa sih? Korupsi itu ya menurut pribadi saya, opini saya sendiri, korupsi itu kayak penyalahan guna uang negara yang untuk kepentingan pribadi. Penyalahgunaan uang ya berarti ya. Kalau menurutmu? Ya sama aja menurut saya, menyalahgunakan uang dalam bentuk jasa ataupun barang yang semestinya itu digunakan untuk negara tetapi digunakan untuk kepuasan kepentingan pribadi. Yang pribadi. Ya. Kalau kamu? Saya sih sependapat sama mereka ya. Jadi ya emang intinya korupsi itu penyalahan gunaan uang negara yang dilakukan oleh pribadi. Itu sih dia. Bisa dengan kelompok juga ya, karena ada kelompok juga bisa. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Apa sih yang termasuk perbuatan korupsi menurut kalian? Tindakan suap menyuap. Oke, benar. Terus? Ini bisa kayak dana sosial, bisa semestinya dapat satu hampers sembako, jadi cuma setengah aja gitu. Oh, langsung ke contoh ya? Iya. Oke. Langsung ke contoh ya. Kalau kamu tuh? Kalau saya sih kurang lebih seperti mereka ya. Apa namanya itu? Intinya contoh itu kayak seharusnya mereka dapat full, setengah ya, gitu ya berarti ya. Kurang. Oke. Lanjut deh ke pertanyaan ketiga ya kalau gitu ya. Apa sih yang mempengaruhi terjadinya korupsi itu menurut kalian? Mungkin karena faktor ekonomi golongan atau pribadi gitu kan, mungkin kekurangan uang yang menyebabkan mereka korupsi yang kayak gitu. Oke, kalau kamu? Kalau saya sih mungkin lebih ke faktor psikologisnya, kayak dia tuh kurang puas sama apa yang dimiliki sekarang, kayak masih pengen lebih tinggi gitu. Oke, akan tidak ada rasa puasnya Ya. dari diri sendiri ya. Kalau kamu? Kalau saya lebih ke gaya hidup mereka. Oke, lifestyle mereka Ya, seperti lifestyle apa ya? mereka. Oke. Tapi emang pada dasarnya manusia kan tidak pernah puas. Terus selanjutnya, kalian tahu nggak sih korupsi itu di Indonesia kan banyak banget tuh. Tahu nggak contoh-contoh korupsi menurut kalian tuh apa aja sih kasus-kasus korupsi itu? Tahu nggak? Apa sih? Coba sebutin dong. Contohnya kayak yang saya tahu tuh Jiwasraya. Oh, Jiwasraya. Kalau nggak salah tuh berapa triliun itu korupsi ya? Lumayan banyak. Banyak ya. Oke. Kalau kamu Ima? Saya tentang Setia Novanto tentang EKTP. Waduh, melek hukum ya ternyata adik-adik sekarang ya. Kalau kamu? Juliari Batubara, Bansos. Bansos. Wah, ini paling update nih yang terakhir nih. Gimana sih kalau menurut kalian tuh kenapa sih orang-orang seperti itu tuh bisa sampai korupsi itu? Kayak padahal mereka kayak kamu sekelas menteri, sudah punya jabatan, sudah mewah gaya hidupnya, tapi kok masih korupsi itu gimana menurut kalian? Kalau menurut saya sih yang kayak dibilang teman saya tadi itu kayak manusia tuh ada puas-puasnya. Oke. Pun gaji mereka banyak, tetap kurang. Yang pada dasarnya manusia seperti itu ya. Oke, lanjut. Gimana sih penanganan korupsi di Indonesia itu menurut kalian sudah maksimal apa belum? Menurut saya sih kurang ya, karena pengawasan dari atasan pemerintah itu kurang ketat gitu sama bawahannya, kayak masih bisa tinggal
sebatas kepercayaan aja, cuman belum dibuktiin dalam tindakan. Oke, berarti masih sebatas wacana aja ya, seperti itu ya. Oke. Efek jerahnya juga kurang sih. Efek jerahnya masih kurang. Oke. Mungkin kurang diatur kah dalam undang-undang atau bagaimana ya? Atau mungkin ada oknum-oknumnya. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir mungkin. Menurut kalian koruptor tuh pantasnya diapain sih? Dihukum mati atau dipenjara seumur hidup? Kalau saya sih dihukum mati ya. Oke. Yang kayak di negara lain tuh udah ada yang nerapin. Ya lumayan lah bisa bikin efek jerah. Oke. Kalau menurutmu gimana? Dia juga sama seperti teman saya di sana, dihukum mati. Biar kayak negara kita yang berkembang ini bisa jadi kayak negara maju seperti negara lain. Biar orang-orang tikus ini kayak bisa dihempaskan lah gitu Kak. Oknum-oknumnya lah ya dalam situ ya. Ada juga pengambilan asetnya dia kan. Penyitaan aset. Oke, penyitaan aset masih termasuk. Jadi sebenarnya kalau menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Tipikor, tindak pidana korupsi, itu tuh sudah terjelas di pasal 2. Pasal 2 ayat 1 di mana ada kalimat keadaan tertentu. Jadi tak baca dikit pasalnya. Itu dalam pasalnya itu dilakukan dalam hal tertentu. Pidana mati itu adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindakan pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan untuk masyarakat. Jadi misalnya contoh bansos tadi itu, sekarang lagi pandemi, orang-orang lagi tak punya uang, terus sekarang ekonomi sedang melemah segala macam. Sekarang itu dikorupsi, otomatis itu termasuk suatu keadaan tertentu di sana seperti itu. Contohnya lagi yang di luar negeri yang paling ekstrim itu ada di Tiongkok. Itu negara yang paling ketat sih kalau masalah korupsi. Jadi di sana orang yang memang sudah tahu akan adanya tindakan korupsi, walaupun masih indikator, itu di sana bisa langsung dicegat dan bisa dijatuhi hukuman langsung di sana. Jadi mungkin hukuman kita tuh masih terlalu ringan untuk di sini. Begitu kurang lebihnya. Baik, terima kasih untuk kalian semua, sukses ke depannya. Jadi kasih ya waktunya. Sip Kak. Demikian pemaparan video yang dapat kami sampaikan. Korupsi merupakan suatu hal yang merugikan, baik dari merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Tak luput dari seberapa besar jabatan maupun kecil orang tersebut. Maka dari itu kita harus mencegah korupsi itu dapat terjadi kembali dengan menanamkan klinik hukum anti korupsi sedini mungkin. Sekian yang dapat kami sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.